Salam jujur, nah di Bapak Tura Rasulina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke pemirsa, seperti yang saya cakap di vlog saya yang sebelum ini, saya akan menunjukkan ada beberapa barang yang sudah saya beli dari hasil YouTube yang saya letakkan di rumah ini pemirsa. Oke, sebelum saya tunjuk barang-barang yang sudah saya beli, boleh kalian lihat dulu, ini adalah kondisi rumah saya sewaktu saya baru menikah dengan suami saya lah ya. Semua barang penuh gitu, isinya juga cantik, rumah juga cantik, dan tidak ada ini panu kudis kurap di dinding seperti contengan-contengan, ini semua tidak ada. Tapi setelah kami menikah, nah rumah sudah habis kosong. Nah sudah habis kosong rumah, and then saya mula membuat YouTube, dan disitulah kami mula mencicil untuk membeli barang-barang untuk rumah ini pemirsa. Bukan seperti yang kalian pikirkan pemirsa, oh Kak Sri sekarang sudah kaya ya, sudah banyak duit. Walaupun pemirsa, survei mengatakan seluruh negeri-negeri yang ada di semenanjung ini, Perak adalah salah satu negeri dengan biaya hidup paling rendah. Walaupun nasi lemak masih dapat RM1, walaupun roti canai masih dapat RM1, burger spesial masih dapat RM4. Tak bermakna ya. Di sini itu kita boleh, kalau itu semua, kalau kita boleh harga itulah sebenarnya. Kenapa pula saya ini mulut bercakap pikiran lari, sorry ya. Walaupun harga-harga masih terjangkau seperti itu pemirsa, itu kalau kita membeli sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kita membeli sesuai dengan keinginan, 10.000 pun tak cukup satu bulan pemirsa. Walaupun orang cakap, apalagi kami ini tinggal di estate, biaya hidup itu murah, kita cakap betul. Tapi kalau kita belanja ikut keinginan, duit berapapun tak akan cukup kan. So di sini yang saya mau jelaskan sebenarnya adalah seberapa besar pun income kita, apalagi kalau kita pernah merasakan yang namanya hidup susah ya, gaji hanya RM90 atau RM50 satu bulan, and then bila kita sudah ada income yang lumayan, macam mana kita boleh mengontrol diri kita. Karena yang paling penting itu ada 3. Yang pertama itu makan, kita ini harus makan ya. Kemudian yang kedua itu pakaian, kita harus ada pakaian, betul tidak? Kemudian yang ketiga itu kita harus ada rumah pemirsa. Cuman mungkin karena di zaman sekarang ini kan rumah bisa sewa, so apalagi kalau di area tempat kami ini seperti di Malaysia lah saya bilang ya, enggak seperti di Indonesia. Angkot banyak, ada beca, RBT, kalau kami bilang RBT itu kalau kita bilang ojek ada, angkot ada. Lepas itu bus itu hanya di daerah kota ya, di kampung tidak ada itu. Angkot, becak, ojek. Nah ada 3. Ini boleh dia terus datang ke rumah gitu. Kalau di Malaysia ini yang ada itu hanya bus, Grab, katanya Grab call Grab, tolong bang jemput kami di estate, diorang pun tak mau. Tak payah Grab pemirsa, makanan delivery itu yang apa, Grab Food ke Foodpanda tak sampai sini estate. Takut diorang. Jadi karena lokasi kami ini di perkampungan, jadi kereta itu sudah menepikan rumah begitu. Apalagi kan rumah kita diberikan, jadi kereta sudah menepikan rumah. Jadi kemarin kita sudah beli kereta, nanti saya tunjukkan lah ya. Oke lah, sudah panjang lebar cerita kita. Tapi intinya di sini pemirsa adalah saya beli yang saya rasa penting lah, and then sisanya Kak Sri kita invest, karena yang bagian ketiga yang saya sebutkan tadi kita belum ada. Sekarang saya ngeri pemirsa, lihat anak-anak zaman sekarang ini, kalau sudah menikah mereka lebih takut pasangannya daripada emak bapaknya. Kalau nanti anak saya lah, tapi amit-amit cabang bayi ya, moga-moga jangan ya kan. Kalau misalnya lah anak saya si mage suara atau si malas, lebih takut kepada pasangannya daripada emak bapaknya. Katanya emak itu tua-tua itu tak mau tinggal sama kita, biar dia tinggal sendiri. Masa itu suami saya pun dah tak kerja, saya pun tak ada kerja, tak ada income, rumah pun tak ada, jadi gelandangan lah kami nanti kan. So itu yang saya pikirkan dengan suami saya, dan sampai sekarang belum kita dapatkan, kita masih menabung. Semoga saja cepatnya ya kan. Oke, yang pertama saya nak tunjukkan dulu di sini adalah handphone. Ini saya beli second hand. Kenapa beli handphone ini Kak? Sementara Kak Sri hari itu kan udah ada handphone. Iya. Jadi itu hari plan saya nak buat channel untuk anak saya. Bila saya beli handphone, orang cakap Oppo cantik kamera, dan saya beli lah ini RM200. Bila saya tengok satu kali saya buat vlog dengan kamera ini, semua orang cakap, Kak Sri kameranya kok tak bagus. And then sudah, ini hanya dipakai kalau anak saya makan. Oke, yang kedua jom kita lihat apa-apa saja yang sudah saya beli. Oke, ini adalah TV kami. Ini memang murni saya beli dari hasil YouTube sekali dengan tabel ini ya. Masa itu gaji saya masih sedikit, so saya beli hutang. Bila video saya sudah mendapat income yang lumayan, kita lunasi lah.
Nah, ini TV sudah kita beli dengan estro semua. Dulu kan estro kami sempat karena kita lama tak bayar, so estro dipotong and then didetek ke apa namanya entah. Nah, ada terhutang Rp208, so kita bayar semua itu hutang dulu, so kita pasang lagi estro, beli TV, beli ini semua, itu semua dari hasil YouTube lah. Oke, jom kita lihat lagi. Ini dia kursi makan saya ya. Kursi makan saya ini pun saya beli dari YouTube juga. Mula-mula ini juga saya beli dulu bila saya sudah income lumayan, saya beli terus kursi makan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang datang, saya tak tahu nak suruh duduk di mana. Kalau nak beli sofa uang tak cukup dulu, so saya beli kursi makan, janji kalau orang datang boleh tarik kursi suruh duduk dulu. Toto dengan saya beli nih katil, ini katil saya beli Rp400, ini Toto saya beli Rp100, ini kita bayar cash, dah tak utang lagi dah. Ini pas tu saya beli apa lagi gaji pertama sekali saya beli nih rice cooker saya. Ini saya beli rice cooker. Ini gaji pertama saya masa tu ngam-ngam. Rice cooker kami rosak. 3 hari saya masak guna gas. Bila gaji YouTube masuk, saya beli ini. Saya terus beli yang cantik lah. Philips punya. Ini pun saya beli juga. Ini semua suami saya belilah. Ini peti ais pun saya beli. Kita belilah, saya beli. YouTube ni sebenarnya income-nya dapat daripada saya dengan suami. So dari first lagi pun memang hanya saya seorang. And then bila suami saya join sekali, barulah YouTube saya ini sedikit sudah lumayan hasilnya pemirsa. Masih saya sendiri hasilnya cuma Rp400-500 satu bulan. So bila suami saya join sekali dengan saya, kita buat macam family vlog, baru sedikit naik dan sampai sekarang pemirsa. Ini peti ais kita beli saya kenal. Sebenarnya hari itu saya tak nak beli, tapi orang yang punya peti ais ini perlu duit. And then ngam-ngam kawan rapat suami saya. Karena apa? Ini peti ais terlalu besar saya rasa ya. Terus dia bilang belilah Nanba. Oke lah kita beli. Jomlah kita lihat kereta saya. Yang hari itu dia cakap, Kak Sri, bikinlah. Lihatlah keretanya, mau tengok. Nak tengok keretanya, nak tengok kereta saya ni sebenarnya biasa saja. Macam saya bilang, kita membeli. Hey, Mama nak buat video. Kita beli sesuai kebutuhan ya, bukan suka ya. Oh ya, ini lupa pemirsa, saya ada beli juga aircon. Ini pemirsa, saya gaya-gaya lah dulu kan. Saya cakap masa itu bulan 5, 6, 7, 8 kan panas-panas ya. Ya kan nakku? Ayo kita tengok kereta kita nakku. 5, 6, 7, 8 panas. So saya cakap dekat suami saya, tolonglah beli aircon, saya tak tahan lah, panas sangat. Suami saya cakap, tengoklah nanti berapa you dapat gaji YouTube, kita belilah. Ngam-ngam itu hari duit, apa saya dapat rezeki duit kalau saya tak silap ya. Kali je bagi kot, saya lupa. And then saya tambah duit, kita beli aircon 1.500, kita beli cash lah. Tapi pemirsa setelah beli saya tak boleh tidur di sana. Kenapa? Saya sesama. Jadi aircon itu hanya dipakai ketika siang hari. Kalau malam kita guna baling-baling bambunya Doraemon saja. Ayo nakku. Ayo nakku. Nih. So. Jom kita tengok. Ini dia. Ini brand Wira ya. Wira Proton lah. Murah saja 6.000 kita beli. Saya kenal. Jom kita lihat dalam. Biasa saja lah. Okey, ini dia pemirsa. Ini hari itu kita beli. Dia cover ni bukan macam ni, tapi kita beli 6.000, habis 1.000 lah. Kita ganti semua isi dia ni, handle dia kita ganti. Sebelah sana kan tu ama syuting. Kemudian ini semua dia gantilah, tapi untuk tempat duduk kita pasang tinter. Tinter pun tak boleh terlalu gelap kan. Semua kita dalam 1.000 habis lah. Ini dia bagian dalamnya pemirsa. Ini kita beli di kedai Eko RM2. Ini bagian belakang. Anak saya setiap tempat duduk ada spek mata. Itu Mboy. Ini spek mata Ami. Ini anakku. Biasa saja pemirsa. Kereta kita ini pun lagi satu kan. Suami saya paling tidak suka kalau makan dalam kereta. So kereta ini senantiasa tak ada bau lah. Kalau kita makan dalam kereta dia yang pertama ngamuk. Kalau panas ini kita guna. Ini kita beli di DIY. Oke, ini dia pemirsa. Yo, memang bergaya. Jom nakku. Oke, ada yang baik tidur kan? Nakku.
Jadi masa kita beli itu, suami saya kata beli kereta tu yang penting spare part atau suku cadangnya itu mudah ditemukan, senang nak dapat. Jangan kita nak repair ke ini rosak itu rosak, oh nak beli dulu, oh nak tunggu dulu. Itu macam susah dia cakap. Jadi saya apa pun tidak tahu pasal kereta, jadi dia cakap kita beli ini saja. Ini kereta pun bagus juga. Okeylah, janji boleh guna sudah. Itulah saja video kita untuk hari ini ya. Esok kita buat lagi video apa nak ko? Jadi makan sini makan YouTube. YouTube. Esok kita nak buat video makanan yang khas di hari Deepawali. Kita dah buat aci muruku, itu makanan tradisional ya. Kalau Deepawali muruku dengan aci muruku tu mesti ada. Nah, yang ini Aci muruku itu nenek makan, tapi itu aci muruku semua resipinya masak semuanya. entah apa kata Mini pemirsa. Dia sangat semangat kalau buat vlog ya kan aku? Takut pula amat tengok spek macam itu. Okeylah, itu saja video kita untuk hari ini. Jumpa lagi di lain video. Bye bye. Satu lagi. Tapi pemirsa, yang perlu saya jelaskan dulu di sini adalah pemirsa, saya ini sebenarnya banyak otak. Kadang-kadang saya ini geramnya sebab apa Kak Sri? Sebab ada macam selalu mesej saya seperti ini pemirsa. Sri, saya bla bla bla, dia ceritakanlah kesulitannya. Saya sudah macam suami saya kena buang kerja lah, inilah itulah, kita ada masalah. Lepas tu saya pun dah susah mau makan ini itu. Saya dah buat video adalah dalam 15-20 video saya buat lepas, tapi tak ada sambutan, tak ada subscriber, tak ada view. Tolong promosikan channel saya. Inilah guna. Tak payah nak aku, mama pegang aja. Nanti mama pegang, nanti mama guna itu. Kadang-kadang dia cakap macam itu kan. Saya kadang-kadang geram bukan sebab saya tak nak tolong pemirsa. Tak ada siapa cakap senang cari uang. Siapa cakap senang cari uang pemirsa? Udah banyak kali saya cakap saya buat YouTube 4 bulan. 4 bulan saya buat YouTube, tak ada satu orang yang promo, tak ada siapa yang memperkenalkan, tak ada siapa yang tolong. 4 bulan saya buat YouTube, saya berjuang sendiri. Bulan ke-5 baru saya masuk iklan. Ke-6, ke-7 baru saya dapat gaji pemirsa. Kalian bayangkan 2 bulan, lebih kurang macam jiran saya Kak Nurul lah. Dia pun 2 bulan juga baru angkat gaji kan. Karena view tak dapat. Karena gaji tak dapat. Ada makan tu, satu makan Kak Nurul. Jadi saya pun berjuang pemirsa. 7 bulan saya baru boleh menikmati hasil begitu. Tidak ada apapun yang instan. Ya, kalau menceritakan kesusahan tak payah cekak lah. Namanya manusia. Kalau kita manusia pasti kita akan selalu diuji. Setiap orang punya kesusahan masing-masing ya. Apalagi masalah COVID ini ya. Tapi bukan bermakna kalau saya promo terus jadi, tidak. Banyak juga yang saya promo macam mana tahu. Awal-awal tuh macam obses sangat. Nak buat YouTube lah inilah, oke kita promo. 1 bulan pun tak sampai dah tak ada upload video, tak ada apa. Karena apa? Dia ingat tak ada apa ini, 1 bulan pun tak ada penonton. Memang macam itulah. Kita buat semenarik mungkin pun. Sekarang semua pelakon, semua artis pun dah buat YouTube. Saingan kita berat ya. Kita kena tunjuk lah kita punya. Tapi aja masih bangkai. Ami yang mau buat video macam ini sembang. Salam menjua-jua dan di Bapa Tura Rasinina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun. Napetatoy.